Novi Astuti dari SMK Negeri 1 Pekanbaru CGP Angkatan 8, dan sebelah kanan saya dengan saya Siti Julaika SPD dari SDN 153 Pekanbaru CGP Angkatan 8 Provinsi Riau. Sebelah kiri saya Arma Yulita SPD CGP Angkatan 8 Riau SD Negeri 22 Pekanbaru. Dengan Ibu Fasil Lailatul Badria MPD dan pengajar praktek Raja Ira Novia Badar Putri SPD dan pengajar praktek Poppy Harisandi MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabarnya hari ini, Bu Siti? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baiklah. Hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching ya, Bu. Di mana saya di sini akan melihat, menilai, kemudian saya akan mengamati praktik coaching yang Ibu berikan bersama Ibu Arma. Pada hari ini saya bertindak sebagai pengamat dengan praktik coaching alur tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Siti. Pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan Ibu Siti pada hari ini? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah sebagai pengamat saya pada hari ini. Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan hari ini adalah bagaimana saya dapat menghadirkan diri secara penuh, konsentrasi terhadap kegiatan coaching ini. Baik, kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang nantinya secara aktif dan spesifik yang ingin Ibu Siti lakukan? Kompetensi secara aktif dan spesifik yang akan saya lakukan adalah rencana aksi psikoci, di mana psikoci dapat membuat rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang dialaminya oleh coach, kemudian yang disampaikannya kepada saya. Baik, rencana aksi yang akan disampaikan si Bu Arma nanti kepada Ibu ya. Pertanyaan terakhir untuk Ibu Siti, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikator ketercapaian dari proses coaching hari ini yaitu bagaimana kita dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Oh ya, baik. Permasalahan jadi artinya coach menemukan sendiri solusi permasalahan yang coach hadapi. Selesai pertanyaan saya untuk kegiatan awal ini. Silakan Ibu Siti dan Ibu Arma melakukan topik coaching sesuai alur tirta dan saya akan mengamati. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam Ibu Arma. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Bu, jika tidak keberatan, saya ingin ngobrol sebentar nih dengan Ibu Siti. Oh, boleh Bu. Barangkali saya bisa bantu. Kira-kira apa ya yang ingin disampaikan dalam pembicaraan kita kali ini dan apa yang ingin dicapai dalam pembicaraan kita hari ini, Bu? Saya rasanya kurang semangat Bu untuk mengajar. Kenapa, Bu? Ibu sakit ya? Tidak sakit Ibu. Terus ada masalah apa, Ibu? Masalah dalam mengajar Bu Siti. Oh, coba Ibu ceritakan apa masalah Ibu. Saya segan dan malu dengan Ibu kepala sekolah Bu Siti. Oh, kok bisa? Emangnya Ibu berbuat apa? Gini, saya kan kemarin mendapat teguran dari kepala sekolah dan saat beliau supervisi di kelas saya. Oh, begitu. Jadi Ibu kena tegur ya karena hasil supervisi yang Ibu lakukan oleh kepala sekolah. Iya Bu. Kalau begitu, coba Ibu jelaskan apa materi yang Ibu ajarkan dan apa metodenya serta sumber belajar yang Ibu gunakan dalam mengajar saat disupervisi oleh kepala sekolah. Saya mengajar tentang rantai makanan pada pembelajaran IPA. Metode saya gunakan ceramah dan tanya jawab. Sedangkan media pembelajaran saya itu tidak ada. Walaupun begitu,
Saya kan tetap mengacu kepada kurikulum, Bu. Jadi apa saya masih salah, Bu? Oh begitu, tadi Ibu katakan tidak menggunakan media pembelajaran. Kira-kira hambatan Ibu apa ya jika menggunakan media pembelajaran dalam mengajar? Saya kesulitan dalam menggunakannya, Bu, dan memilih media yang cocok kira-kira untuk mengajar materi tersebut. Menurut saya tanpa media, saya juga bisa mengajarkan materinya tersebut. Oh begitu. Apa sudah Bu bandingkan bagaimana respon siswa ketika Ibu mengajar menggunakan media dengan tidak menggunakan media? Sudah, Bu. Memang ketika saya mengajar dengan menggunakan media, siswa lebih bersemangat, aktif, dan kondusif. Kelas pun semakin hidup. Oh begitu, saya sangat setuju dengan apa yang Ibu sampaikan. Inilah harapan kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Ibu untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswanya. Saya rasa juga begitu, Bu Siti. Nah, kira-kira apa rencana Bu Arma untuk memperbaiki pembelajaran yang akan datang? Sepertinya saya harus menggunakan media pembelajaran dalam mengajar di dalam kelas. Oh, setuju tuh Bu. Apa strategi Ibu untuk dilakukan mewujudkan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran? Saya harus memilih media-media pembelajaran yang menarik sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan nanti. Begitu tepat sekali itu Ibu. Saya sangat senang mendengarnya. Kira-kira apa kesulitan Ibu dalam menyiapkan media pembelajaran tersebut? Saya kesulitan jika menggunakan media elektronik seperti pemasangan proyektor misalnya, Bu. Oh, Ibu terkendala dalam menggunakan proyektor dalam belajar ya? Ya, Bu, benar sekali, Bu. Selanjutnya, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk melanjutkan rencana perbaikan pembelajaran yang akan datang? Saya akan belajar cara menggunakan media pembelajaran yang berbasis elektronik, Bu, agar pembelajaran saya menarik perhatian siswa di sini. Gitu ya. Siapa yang dapat membantu Ibu untuk menjalankan komitmen Ibu itu? Saya rasa Ibu lah sebagai tetangga sebelah saya, karena kelas kita kan berdekatan, Bu. Lagian Ibu kan sudah terbiasa menggunakan proyektor. Oh, baiklah Bu, saya siap membantu Ibu untuk memasangkan proyektor jika Ibu perlukan saat Ibu akan mengajar. Terima kasih Ibu Siti. Sama-sama, iya. Semoga sukses ya Bu ya. Terima kasih ya Ibu Siti. Iya Bu Arma. Alhamdulillah ya Ibu Siti dan Ibu Arma sudah melakukan praktik coaching dengan sangat baik, di mana tadi sudah terlihat alur bertanya. Kemudian di kegiatan akhir ada pertanyaan untuk Ibu Siti dan Ibu Arma. Yang pertama, indikator keberhasilan apa yang menjadi pencapaian pengembangan yang diinginkan? Indikator keberhasilannya dari dalam diskusi ini adalah bagaimana psikologi yang akan melaksanakan rencana aksi yang sudah dibuatnya tadi berdasarkan solusi-solusi tadi yang akan dilakukannya. Tadi Ibu Siti akan menjadi pendengar yang aktif, berfokus pada Ibu Arma yang sangat baik sudah dilaksanakan. Kemudian kompetensi apa yang ingin Ibu Siti capai? Tadi di awal sudah disampaikan bahwa saya akan menjadi pendengar yang aktif dan menghadirkan diri secara penuh dan ingin meningkatkan keterampilan saya dengan mengajukan keterampilan berbobot. Tadi sudah saya rasakan pada saat diri saya menghadiri secara penuh, saya bisa menjadi pendengar yang aktif dan saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot sehingga akhirnya bisa mencapai tujuan dan solusi dari kegiatan coaching ini. Baik sekali Bu Siti. Jadi ketika kita bisa menghadirkan diri secara penuh dan menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali sendiri solusi dari si coaching atas permasalahan yang dihadapi. Keterampilan seperti itulah yang diharapkan pada praktek coaching ini. Terima kasih banyak Ibu. Saya bangga sekali menjadi pengamat di praktek coaching kali ini. Semoga menjadi pembelajaran yang membuat kita semua untuk melakukan praktek coaching ke depannya. Saya
akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tri, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat Bu. Alhamdulillah, baiklah hari ini kita akan melaksanakan praktek kucing ya Bu, di mana saya di sini akan melihat, menilai, kemudian saya akan mengamati praktek kucing yang Ibu berikan bersama Ibu Siti. Pada hari ini saya bertindak sebagai pengamat dengan praktek kucing alur tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Tri. Yang pertama, kompetensi kucing apa yang akan dikembangkan Ibu Tri hari ini? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah sebagai pengamat saya pada hari ini. Kompetensi kucing yang akan saya kembangkan hari ini adalah bagaimana saya dapat menghadirkan diri secara penuh, konsentrasi terhadap kegiatan kucing ini. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang nanti secara aktif dan spesifik yang ingin Ibu Tri lakukan? Kompetensi yang secara aktif dan spesifik yang akan dilakukan adalah rencana aksi si Kuci, di mana si Kuci dapat membuat rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang dialami Kuci yang disampaikan. Jadi rencana aksi yang akan disampaikan si Kuci nanti. Pertanyaan terakhir untuk Ibu Tri. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikator ketercapaian dari proses coaching hari ini yaitu bagaimana kita dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh Kuci. Oh ya, baik. Permasalahan jadi artinya si Kuci menemukan sendiri solusi permasalahan yang Kuci hadapi. Selesai pertanyaan saya untuk kegiatan awal ini. Silakan Ibu Tri dan Ibu Siti melakukan praktek kucing sesuai alur tirta dan saya akan mengamatinya. Silahkan. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam Bu Siti, apa kabarnya? Iya Bu, jika tidak keberatan, saya ingin ngobrol dengan Ibu. Apakah ada waktu Bu? Bisa itu Bu Siti, boleh. Apa yang bisa saya bantu Bu Siti? Begini Bu, saya rasanya kurang semangat Bu dalam mengajar. Kenapa Bu, sakit ya? Sakit tidak Bu, hanya sedikit flu saja Bu. Masalah apa Bu? Begini Bu, masalah dalam mengajar ini Bu. Saya ceritakan apa masalahnya? Saya segan dan malu Bu dengan kepala sekolah. Sebenarnya kemarin ada supervisi kepala sekolah untuk saya. Saya itu sudah mengajar menggunakan fokus dengan anak-anak, tapi ada saran sama ibu kepala sekolah Bu untuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Gimana Bu ya Bu ya? Bisa emangnya itu kenapa? Kemarin saya sudah mengajar pembelajaran aktif dengan anak menggunakan seperti gambar, kemudian menggunakan video, cuman kayaknya masih kurang gitu sama ibu kepala sekolah, jadi saya agak galau Bu. Jadi apa yang harus dilakukan supaya tidak dapat dukungan lagi dari kepala sekolah? Kepala sekolah menyarankan Bu untuk pembelajaran itu manfaatkanlah lingkungan sebagai sumber belajar. Jadi saya masih bingung nih Bu, makanya saya minta saran dari Bu. Kira-kira masalah apa yang bisa saya lakukan dan apa solusi depannya? Sebenarnya saya ada satu ide untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu umpamanya untuk belajar mencangkul di materi IPA. Nah itu saya akan bawa anak telepon karena kemarin kan saya belajarnya di dalam kelas, katanya semua memanfaatkan lingkungan. Jadi saya pikir itu mungkin bisa saya bawa anak-anak itu telepon memanfaatkan lingkungan. Mungkin itu sih Bu, ide yang baru muncul. Ide itu bagus sekali, bisa
laksanakan selanjutnya. Kemudian apa selanjutnya langkah-langkah ini? Rencana saya itu Bu, setelah saya ada ide, mungkin pas minggu depan lah Bu, saya akan persiapkan UMP-nya, saya akan siapkan alat dan bahan untuk menjagung, kemudian saya suruh anak-anak bawa alatnya, nanti mungkin baru bisa Bu minggu depan dilaksanakan. Kira siapa saja yang terlibat dalam Yang terlibat itu murid, kemudian ada nanti kepala sekolah lagi, kemudian nanti mungkin minta bantu orang tua untuk persiapan alat-alat untuk anak-anak. sekali. Jadi intinya adalah ibu akan melakukan kegiatan belajar dengan aman dari lingkungan, media campuran yang dilakukan dan melakukannya di depan dan melibatkan orang tua dan siswa. Kira-kira ada lagi yang saya Kira-kira itu sudah bagus belum ya Bu, supervisi ke depan ide-ide saya itu Bu. saya rasa ide itu sudah cemerlang ditampilkan karena sudah melibatkan orang tua dan juga melibatkan lingkungan dalam proses pembelajaran itu. Oh gitu ya Bu. Baiklah Bu, terima kasih. Terima kasih kembali di sini sudah berbicara dengan Siti. Semoga Ibu Siti cepat melaksanakan pembelajaran tersebut. Bagaimana merasa Ibu Siti selanjutnya dengan saya? Saya merasa lega Bu, karena dengan bercerita dengan Ibu jadi saya menjadi mempunyai solusi, punya rencana yang lebih bagus lagi, mudah-mudahan supervisi saya itu lebih bagus Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali Ibu Siti. Selamat belajar Bu Siti. Iya Bu, terima kasih. Alhamdulillah ya Putri, kucing dan Puci sudah melakukan praktek kucing dengan sangat baik, di mana tadi sudah terlihat alur ceritanya. Kemudian di kegiatan akhir ini ada pertanyaan untuk Ibu Tri sebagai kucing. Yang pertama, indikator keberhasilan apa yang menjadi ketercapaian pengembangan yang diinginkan Putri? Ya, indikator keberhasilannya dari dalam diskusi ini adalah bagaimana si kucing yang akan melaksanakan rencana aksi yang sudah dibuatnya tadi berdasarkan solusi-solusi tadi akan dilakukannya. Kemudian yang kedua, tadi Ibu Tri akan menjadi pendengar yang aktif, berfokus pada kucing yang sangat baik sudah dilaksanakan. Kemudian kompetensi apa yang ingin Ibu Tri capai? Tadi di awal sudah disampaikan bahwa saya akan menjadi pendengar yang aktif dan menghadirkan diri secara penuh dan ingin meningkatkan keterampilan saya dengan mengajukan keterampilan-keterampilan berbobot. Tadi sudah saya rasakan pada saat diri saya menghadirkan diri secara penuh, saya bisa menjadi pendengar yang aktif dan saya bisa membuat pertanyaan berbobot sehingga akhirnya kita bisa mencapai tujuan atau solusi dari kegiatan coaching hari ini. Baik sekali Ibu Tri. Jadi ketika kita bisa menghadirkan diri secara penuh dan menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali sendiri solusi si kucing atas permasalahan yang dia hadapi. Keterampilan seperti itulah yang diharapkan dari praktek kucing ini. Terima kasih Ibu Tri. Saya bangga sekali menjadi pengamat di praktek kucing kali ini. Semoga menjadi pembelajaran yang membuat kita semua untuk melakukan praktek kucing ke depannya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Arma. Waalaikumsalam Ibu Siti. Apa kabar hari ini Bu Arma? Alhamdulillah kabar baik. Ibu Siti bagaimana? Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya Bu. Iya Bu. Di mana saya di sini akan menilai, kemudian saya akan mengamati praktek coaching yang Ibu berikan bersama Ibu Tri Novi pada hari ini.
Nah, pada hari ini saya akan bertindak sebagai pengamat dengan praktek kucing Alur Tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu saat coaching, yaitu yang pertama, kompetensi coaching apa yang dikembangkan Ibu hari ini? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah sebagai pengamat saya pada hari ini dalam rangka praktek kucing. Kompetensi kucing yang akan saya kembangkan hari ini adalah bagaimana saya dapat menghadirkan diri secara penuh, konsentrasi terhadap kegiatan kucing hari ini. Baiklah Bu, kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang nanti secara aktif dan spesifik yang ingin Ibu coaching lakukan? Kompetensi secara aktif dan spesifik yang akan dilakukan adalah rencana aksi si kucing, di mana si kucing dapat membuat aksi dari pengalaman-pengalaman yang dialami kucing yang disampaikan ke saya nanti. Oh, baiklah. Jadi rencana aksi yang akan disampaikan si coaching nanti. Selanjutnya, pertanyaan terakhir untuk Ibu coaching, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan pada hari ini adalah bagaimana kita dapat menemukan solusi permasalahan yang dialami oleh si kucing nanti. Oh, baik. Permasalahan. Jadi, artinya coaching menemukan sendiri solusi permasalahan yang coaching hadapi. Selesai pertanyaan saya, untuk kegiatan awal ini silakan Ibu lakukan coaching dan coaching melakukan praktek coaching sesuai alur kita dan saya akan mengamati. Silakan Bu Arma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Alma. Waalaikumsalam Putri. Apa kabarnya Putri? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Alma, kabar saya agak kurang baik Bu Alma. Saya rasanya kurang semangat ini dalam beberapa hari. Kenapa Bu? Sakit? Tidak sih Bu. Terus ada masalah Ibu Putri? Ini Bu masalah di dalam pembelajaran di sekolah saya Bu. Coba Ibu Tri ceritakan kira-kira apa masalahnya. Baik Bu, masalahnya begini, di sekolah saya teman-teman tidak menggunakan pembelajaran yang aktif, kemudian hanya bersifat konvensional. Oh, jadi Ibu tegur karena tidak belajar aktif dan bersikap konvensional. Begini Bu, sebenarnya yang kalau tidak bersifat konvensional itu teman saya, karena dia mengajarnya masih sekolah lama, sistem lama. Jadi bagaimana caranya saya ingin mengajak teman-teman saya itu untuk bisa mengajak secara modern untuk mahasiswa aktif. Oh, gitu ya Bu. Tadi Ibu katakan tidak bisa belajar secara aktif, tidak konvensional, tidak juga belajar secara modern. Sementara Ibu menginginkan supaya siswa itu belajarnya dengan modern. Kira-kira apa hambatan Ibu Tri untuk menghadapi ini Bu Tri? Hambatan saya ingin teman itu ikut aktif Ibu dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid, kemudian tidak bergaya pembelajaran ceramah lagi Ibu, tapi kalau ini agak minder gitu Bu, masih tetap bertahan pada pengalamannya. Oh, begitu. Jadi Putri sudah berusaha ya. Kemudian saya sangat setuju dengan apa yang ingin Ibu Tri atau ide-ide yang ingin Ibu Tri kembangkan bersama teman-teman Ibu. Dan keinginan apa yang Ibu ciptakan supaya Ibu bisa membuat teman-teman Ibu itu bisa menyenangkan
bagi anak-anak gimana cara belajarnya. Ya, jadi gini Bu, saya akan mengadakan suatu forum diskusi dan meminta kepada kepala sekolah untuk memberikan pelatihan tentang pembelajaran dan pembelajaran yang membuat siswa aktif dan menyenangkan di dalam kelas. Oh, jadi itu rencana Ibu Tri untuk memperbaikinya ya Bu. Jadi kalau saya setuju Ibu dengan strategi yang Ibu inginkan di dalam mencapai pembelajaran untuk kepada anak-anak tersebut. Ya Ibu, jadi saya akan berupaya supaya teman-teman itu sadar bahwa pelajaran itu harus berpihak kepada siswa dan juga tidak perlu menggunakan metode ceramah. Kira-kira kesulitan Ibu Tri dalam menyiapkan atau mengajarkan teman-teman Ibu itu di kesulitan itu apa Ibu Tri? Kesulitan itu saya harus membuka cakrawala berpikir teman-teman saya sehingga itu lebih berpihak kepada siswa itu, dan saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah dan juga kepada teman yang bisa untuk mengajarkan media pembelajaran yang aktif, membuat media-media pembelajaran. Oh, Ibu terkendala di dalam membuat media pembelajaran di dalam pembelajaran. Selanjutnya, komitmen apa yang ingin Ibu Tri lakukan untuk melanjutkan rencana perbaikan pembelajaran Ibu yang akan datang? Komitmennya kita konsisten pada setiap hari Jumat kami akan melakukan diskusi dan juga akan melakukan pelatihan pembuatan media pembelajaran. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk menjalankan komitmen Ibu ini? Yang akan membantu saya adalah teman kepala sekolah, ketua jurusan, dan teman yang bisa mengajarkan membuat media pembelajaran. Oh, baik Bu. Saya siap juga membantu Ibu untuk membantu media pembelajaran Ibu nantinya. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Ibu Tri. Alhamdulillah ya Bu Arma, coaching dan coaching sudah melakukan praktek coaching dengan sangat baik, di mana tadi sudah terlihat alur petanya. Kemudian di kegiatan akhir ini ada pertanyaan untuk Ibu saat coaching sebagai coach. Yang pertama, indikator keberhasilan apa yang menjadi ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik. Indikator keberhasilan dari diskusi ini adalah bagaimana si kunci yang akan melaksanakan rencana aksi yang sudah dibuatnya tadi berdasarkan solusi-solusi yang telah dilakukan. Kemudian ada satu pertanyaan lagi. Tadi Bu coaching akan menjadi pendengar yang aktif, berfokus pada coaching yang sangat baik sudah dilaksanakan. Kemudian kompetensi apa yang ingin coaching capai? Tadi di awal sudah disampaikan bahwa saya akan menjadi pendengar yang aktif dan menghadiri diri secara penuh dan ingin meningkatkan keterampilan saya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tadi sudah saya rasakan pada saat diri saya menghadirkan diri saya secara penuh, menjadi pendengar yang aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot, sehingga akhirnya kita bisa mencapai tujuan atau solusi dari kegiatan coaching hari ini. Oh, baik sekali ya Bu ya, saat coaching. Jadi ketika kita bisa menghadirkan diri secara penuh dan menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang membobot, sehingga bisa menggali sendiri solusi psikoci atas permasalahan yang dihadapi. Keterampilan seperti itulah yang diharapkan dari praktek coaching ini. Terima kasih banyak Ibu. Saya bangga sekali menjadi pengamat Ibu pada coaching hari ini. Semoga menjadi pembelajaran yang membuat kita semua untuk melakukan praktek coaching ke depannya. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arma.